Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salesia Mani Fatihah dari 5 KPIB dengan NIM 224111010278. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang literasi media. Nah, yang pertama ada dengan anak dan remaja sebagai kelompok yang rentan. Nah, anak dan remaja dianggap kelompok rentan karena mereka berada dalam tahap perkembangan yang kritis, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Nah, mereka ini seringkali kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk menghadapi berbagai resiko, termasuk tekanan dari teman sebaya, eksploitasi, dan dampak negatif dari media. Nah, selain itu mereka juga menjadi target iklan serta propaganda yang bisa membentuk perilaku dan pola pikir mereka. Nah, yang kedua ada tentang perbandingan media konvensional dan media digital. Nah, media konvensional itu seperti televisi, radio, dan media cetak ya. Biasanya memiliki satu arah komunikasi di mana informasi disampaikan oleh penyedia media kepada audiens. Sementara itu, media digital contohnya seperti media sosial, situs web, dan lain-lain. Nah, biasanya itu memungkinkan interaksi dua arah di mana audiens bisa memberi umpan balik, berpartisipasi, dan menyebarluaskan informasi. Media digital juga lebih cepat, lebih luas jangkauannya, dan lebih mudah diakses dibandingkan media konvensional tentunya ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada perbedaan antara proteksionis model dan cultural studies model. Nah, proteksionis model berfokus pada perlindungan individu, terutama anak-anak, dari konten media yang berpotensi berbahaya. Nah, pendekatan ini menganggap bahwa media dapat memiliki dampak negatif yang signifikan, sehingga perlu adanya regulasi dan kontrol. Nah, untuk yang kedua ada kultur studies model. Di sisi lain, memandang media sebagai bagian dari konteks budaya yang lebih luas. Pendekatan ini menekankan bagaimana audiens menginterpretasikan media dan berinteraksi dengannya, serta bagaimana media dapat mencerminkan dan membentuk nilai-nilai budaya. Selanjutnya yang keempat ada pengaruh oligopoli terhadap opini rakyat atau demokrasi. Nah, oligopoli dalam industri media berarti bahwa beberapa perusahaan besar menguasai sebagian besar saluran informasi. Nah, keragaman suara dan perspektif dapat membatasi dalam berita dan informasi yang penting untuk membentuk opini publik. Ketika hanya beberapa entitas yang mengendalikan informasi, mereka dapat mempengaruhi narasi dan agenda publik yang berpotensi untuk proses demokrasi dan mengurangi partisipasi warga dalam siklus yang lebih luas. Nah, untuk yang terakhir tentang komodifikasi dan jenis-jenisnya. Nah, komodifikasi sendiri adalah proses di mana suatu barang, layanan, atau bahkan ide diubah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Nah, jenis-jenisnya meliputi komodifikasi barang yang berupa produk fisik yang dihasilkan dan dijual di pasar ya. Kemudian yang kedua ada komodifikasi layanan, seperti penyediaan layanan yang bisa dibeli, seperti perawatan, kesehatan, atau pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian ada komodifikasi budaya. Nah, penggunaan unsur-unsur budaya
untuk tujuan komersial seperti penjualan barang-barang seni tentunya atau tradisional. Nah, kemudian ada komodifikasi informasi, yaitu data-data dan konten yang diperdagangkan, termasuk dalam bentuk iklan atau langganan. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang literasi media dari saya. Mohon maaf bila banyak tutur kata atau kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.